Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari dalam Tuhan. Di tengah masa pandemi yang berkepanjangan, yang kemungkinan mengauskan iman dan harapan kita, kami dari Yasperin ingin menguatkan anak-anak Allah dengan program Firman Tuhan di tengah pandemi. Dalam keadaan seperti saat ini, kita memerlukan firman Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah dalam nama Tuhan Yesus yang dipercayakan Allah. Firman Tuhan diambil dari Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudari, Alkitab mengatakan bahwa nama Tuhan Yesus adalah nama yang istimewa. Ketika Tuhan Yesus berada di bumi, dalam Injil Matius pasal 1 mengatakan bahwa namanya adalah Yesus. Akan tetapi, Filipi pasal 2 menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan itulah saatnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Siapakah namanya? Menurut Filipi 2 ayat 10 sampai 11 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama ini adalah nama Yesus. Bukankah ketika Dia di bumi juga disebut Yesus? Ya, tetapi nama ini diberikan kepadanya setelah Dia naik ke surga. Karena ketaatannya sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka Tuhan ditinggikan dan dikaruniai nama di atas segala nama. Nama yang di atas segala nama adalah nama Yesus. Saudara-saudari, Rasul Paulus menerima wahyu tentang perubahan nama Tuhan. Tuhan Yesus sendiri juga menunjukkan kepada kita bahwa namanya telah mengalami suatu perubahan yang besar. Yohanes pasal 16 ayat 24 dan 26a berkata, pada hari itu, bukan hari ini, pada hari itulah kamu akan meminta dalam namaku. Pada hari Tuhan mengucapkan kata-kata ini, Dia belum mendapatkan nama di atas segala nama. Dia hanya menerimanya pada hari itu. Dan pada hari itu kamu dapat datang kepada Bapa dan meminta dalam namaku. Pada hari setelah kenaikannya ke surga, namanya telah mengalami perubahan yang besar, perubahan yang di luar jangkauan pengertian pikiran kita. Nama itu adalah pemberian Allah, nama di atas segala nama. Saudara-saudari, di dalam nama Yesus tidak hanya istimewa, di dalam namanya juga memiliki kuasa, memiliki otoritas, memiliki kekuatan. Mengapa namanya memiliki kekuasaan dan kekuatan? Dalam Lukas 10 ayat 17, murid-murid berkata kepadanya, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Mengusir setan demi nama Yesus adalah perkara besar bagi para murid. Setan tidak takut kepada banyak nama besar yang ada di bumi. Tetapi dalam nama Yesus, mereka ditundukkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sesudah itu, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, mengapa setan-setan itu tunduk kepada mereka dalam namanya. Sesungguhnya,
Aku telah memberikan kuasa kepada kamu atas segala kekuatan musuh. Itulah dalam Lukas 10 ayat 19. Jadi nama itu sama dengan kekuasaan. Di mana ada nama, di sana ada kekuasaan. Oh saudara-saudari, kiranya pengenalan kita akan nama Tuhan Yesus adalah satu wahyu yang besar, bukan doktrin. Banyak orang menyebut nama Tuhan, tetapi tidak memiliki pengenalan yang lebih dalam. Banyak orang menyebut namanya, tetapi mereka masih tinggal dalam kejahatan. Banyak orang memanggil namanya hanya sekedar rutinitas atau kata belaka. Saudara-saudari, kita harus tahu bagaimanakah memperhidupkan namanya. Kita harus belajar mengenal salib dari hari ke hari. Salib tidak bisa dipisahkan dengan nama ini. Semoga salib tergarap cukup dalam di dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu bagaimana memakai nama ini terhadap manusia untuk menanggulangi setan dan untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengaruniakan pengetahuan yang berlimpah tentang nama ini kepada kita, sehingga kedudukan, kuasa, dan kekuatan nama ini dipulihkan di tengah-tengah kita hari ini. Semoga kita menerima kekayaan rohani melalui nama Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk nama-Mu yang istimewa. Nama yang penuh dengan kuasa dan kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mau nama-Mu adalah ada kedudukan, ada kuasa, dan ada kekuatan di atas diri kami, sehingga kami menerima segala kekayaan rohani oleh nama-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan menyertai roh kita sekalian. Demi nama Tuhan Yesus, depan tataku sujud. Kalahkan tentara gelap dan panah api musuh. Namanya penuh kuasa, kami menang karenanya. Namanya penuh kuasa. Iblis dosa tak daya saat doa pada Yesus, tentera iblis pun takluk. Nama Yesus yang penuh kuasa, menang mutlak selamanya. Namanya penuh kuasa, kami menang karenanya. Namanya penuh kuasa. Iblis dosa tak daya, Tuhan segera datang pula, bawaku masuk mulia. Namanya yang penuh kuasa, membuatku meraja. Namanya penuh kuasa, kami menang karenanya. Namanya penuh kuasa. Iblis dosa tak